Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita kembali membahas suatu riset artikel yang terbit di Confluence University Journal Science and Technology, Journal of Confluence University of Science and Technology, Osara, Kogi State. Nah, di mana riset artikel ini katanya berjudul Sign Top 2 Top Leone Exponential Distribution. Nah, ini type 2 ya. Science type 2. Kalau yang minggu yang lalu tidak pakai type 2, ini sekarang juga pakai type 2. Sign type 2 Top Leone Exponential Distribution. Satu lagi kita jumpai model peluang di berbagai jurnal-jurnal internasional, yang mana model-model peluang ini menjadi andalan utama daripada para peneliti untuk dilakukan pembaruan terus-menerus. Oke, kita lihat riset artikel yang dijadikan sebagai rujukan dalam kajian ini. Nah, dalam suatu riset artikel kita jumpai dalam Journal of Confluence University of Science and Technology, Osara, Kogi State, oke, dengan judul Sign Type 2 Top Leone Exponential Distribution, Properties, Application and Simulation and Application. Jurnal ini publish tahun 2025, publish 24 Februari tahun 2025. Nah, apa bedanya dengan kajian kita yang lalu, Sign Top Leone Exponentiated Exponential? Bedanya dalam riset artikel ini ada suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru yang dia sebut dengan teknik mana nama tekniknya tadi? Yang dia sebut dengan teknik mana teknik? STTI. Nih. Dia sebut dengan teknik New Sign Type 2 Top Leone Family. Ini dia. New Sign Type 2 Top Leone Family. Di mana teknik ini untuk menghasilkan fungsi densitas peluangnya, kita hanya menambah satu parameter, yaitu kappa. Dengan cara pi per 2 kali 2 kali kappa. Kappa ini parameter barunya. Gx kecil, fungsi densitas baseline. Gx besar, kumulatif baseline. Nah, persamaan dua ini disebut dengan fungsi densitas peluang yang dihasilkan oleh teknik yang kita sebut dengan New Sign Type 2 Leone Top Leone Family. Ini kita sebut dengan New Sign Type 2 Top Leone Family. Sehingga untuk menghasilkan persamaan densitas peluangnya menggunakan fungsi densitas peluang pada persamaan dua, dan kumulatifnya seperti persamaan satu. Dengan mengganti Gx kecil dengan persamaan 4, persamaan 4 ini fungsi densitas eksponensial sebagai baseline, fungsi eksponensial, dan persamaan 3 Gx besar, kalau kita masukkan persamaan 3 dan persamaan 4 ke dalam persamaan 2, akan menjadi persamaan 6. Ya, jadi persamaan 6. Dan persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 1, akan menjadi persamaan 5. Nah, jelas sekali konsepnya. Nah, dalam riset artikel ini juga diberikan set data. Oke, set data. Kalau kita lihat ada beberapa set data yang akan kita gunakan nanti. Ini dia 100 antrian waktu tunggu. Consist of waiting time is minute for 100 consumer. 100 konsumen bank. Ini waktu tunggunya dalam menit. Ini waktu data kita ada 100 data waktu tunggu. Nah, kita gunakan fungsi densitas seperti persamaan 6. Fungsi densitas persamaan 6 ini tadi kita sebut sebagai Sign Type 2 Exponential. Oke, ada EXP-nya. Mana tadi dia? Nah, ini persamaan 6 kita sebut dengan singkatan STI, ST2TE eksponen.
S itu sin, T itu top Leone, 2 itu 2. Oke, eksponensial. Oke, eksponensial, XP eksponensial. Oke, setelah itu kita akan coba gunakan R kita untuk menghasilkan parameter seperti pada riset artikel, parameter P-nya 0,18 dan kapanya 0,4 dengan nilai minus log likelihood 317,28. Oke, saya rasa ini murah sekali, tidak ada yang aneh riset artikel ini, selalu kita bahas. Nah, bedanya dengan yang lalu itu dia menjadi 3 parameter. Kalau sekarang dia hanya menjadi 2 parameter saja, yaitu parameter kappa dan parameter P. Nah, kalau yang kemarin sin top Leone Lomax, oke, ada 3 parameternya. Oke, kita akan coba gunakan kemampuan R kita untuk membahas fungsi densitas nomor 6 ini. Apakah kita mampu menghasilkan parameter yang sama dengan R? Oke, coba kita buka R kita. Oke, ini R kita. Nah, seperti dalam kajian riset artikel yang kita bahas, ada suatu teori katanya sin type 2 top Leone family. Nah, ini dia. Di mana menghasilkan fungsi densitas baru Fx kecil bergantung kepada Gx besar dan Gx kecil sebagai baseline. Gx besar, Gx kecil ini fungsi densitas, Gx besar itu kumulatif. Nah, untuk menghasilkan kumulatif yang baru, ini dia rumusnya, tinggal memasukkan Gx besar. Nah, dalam riset artikel ini, Gx kecil dan Gx besar atau baseline distributionnya yaitu eksponen. Di mana eksponen itu Gx kecilnya adalah parameter 2 eksponen min X parameter 2, sedangkan Gx besarnya adalah 1 kurang eksponen min X parameter 2. Parameter 2 itu P. Oke. Masukkan Gx kecil, Gx besar ke dalam fungsi densitas peluang yang dihasilkan menggunakan sin type 2 top Leone family, maka akan menghasilkan suatu fungsi densitas yang disebut dengan sin type 2 top Leone exponential distribution. Dengan fungsi densitas, nah ini dia. Ini persamaan 6 tadi. Ini persamaan 5, oke? Setelah kita tahu, kita coba jalankan data kita, di data pada set data 100 waktu tunggu konsumen bank dalam menit. Lalu kita jalankan, kita lihat dulu data kita. Ini data, caps lock X, kita perlu perhatikan dulu datanya jalan atau tidak. Lalu kita coba jalankan coding pemrograman komputer untuk model sin type 2 top Leone exponential distribution. Kita run. Kita jalan atau tidak. Oke, ternyata jalan. Kita gunakan optim untuk menghasilkan parameter. Kita lihat optim kita. Terbalik parameternya. Yang di depan 1. Oke, belakang. Ini 0,1. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sama dengan riset artikel. 0,4 parameter 1. Parameter K, kappa, dan P 0,18. Sama persis seperti riset artikel. Dan nilai minus log likelihoodnya juga sama. Jadi sama persis dengan riset artikel. Kita coba lihat kemampuan parameter ini dalam uji density plot dan cumulative plot. Dengan kita beri nama terlebih dahulu kappa parameter 1 dan P parameter 2. Kita masukkan komponen untuk uji density plot dan cumulative plot. Kita susun parameter dengan parameter kappa urutan pertama, P urutan kedua, sehingga pada fungsi densitas kalau ada par 1 nanti dia membaca kappa, kalau par 2 dia membaca P. Jadi sederhana. Jadi kita run kumulatif dan density. Kita lihat uji density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Uji kumulatif plot yaitu memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita runkan saja. Kita runkan.
Oke, kita coba lihat hasilnya. Wow, keren hasilnya. Oh, ini kita buang batasnya dulu. Biar nampak ini kita buang batasnya 0,7 nih. Kita ulang lagi, kita run. Kita run. Nah, ini dia. Kita kurang tinggi, kita tambah batasnya 0,08. Kita tambah batas atasnya dengan Y-lim, batas Y sama dengan C dari 0 sampai 0,08. Oke, kita koma. Kita run lagi gambarnya, density plot, cumulative plot. Oke, nampak hasilnya. Kita lihat hasilnya sangat indah sekali, di mana density plot dapat menangkap histogram dengan sempurna, dan dari kumulatif plot pun yang merah dapat menghampiri kumulatif hampiran dengan rumus I kurang 0,5 per E. Jadi sekali lagi kita dapat menunjukkan bahwa hasilnya ini sangat baik sekali, hampir mirip dengan kajian riset artikel yang kita lihat sebelumnya. Oke, saya rasa kajian-kajian kita di Rado Institute sangat luar biasa sekali. Kita selalu berhasil membedah suatu riset artikel. Tujuan utamanya adalah memberikan coding pemrograman komputer agar dapat diadopsi oleh mahasiswa dimanapun berada. Secara matematis mungkin tidak sulit untuk memahami, tetapi yakinlah pengetahuan informasi coding pemrograman komputer adalah yang paling ditunggu oleh para mahasiswa maupun peneliti lainnya. Karena dapat diadopsi secara langsung untuk digunakan langsung menghasilkan riset-riset yang lain. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.